Shalom, sungguh sukacita yang besar kita bisa kembali beribadah secara khusus untuk anak didik kami dari tingkat TK dan SD. Marilah kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita. Marilah kita mengucap syukur di mana dalam suasana Imlek ini kita masih bisa beribadah sebagai rasa ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Walaupun kita merayakan perayaan Imlek secara virtual, tetapi kita masih disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Marilah saat ini kita ambil sikap hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, rendah hati mendengarnya, dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya, amin. Mari kita semua bernyanyi dengan sukacita dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di tahun baru Imlek ini dengan menyanyikan pujian Selamat Tahun Baru dan Beroleh Berkat.颂扬，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少苦难，经过多少磨练，主导带领过去，春来献出恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜主爱你。Mari kita angkat pujian ini dalam bahasa Indonesia. Dari awal tahun Tuhan mengasihi, selalu serta kita, patutlah bersyukur. Salam salam sejahtera, salam salam semua. Melewati banyak susah dan ujian, Dia pimpin berlalu, anugerahnya limpah. Salam salam sejahtera, salam salam semua. Kasih karunia dan pimpinan Roh Kudus selalu serta kita sampai selamanya. Salam salam sejahtera, salam salam semua. Pertolongan kepada kita
adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya itu semua karena penyertaan dan perlindungan daripada Engkau atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu kepada kami juga sampai hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Kita ambil sikap hati menyembah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chuan Taumar Naik. Shalom, selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah dalam rangka merayakan hari tahun baru Imlek. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kebahagiaan sejati bersumber daripada Tuhan.
Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang menolong kami dalam kami memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. 来，我们读圣经箴言第3章第5到第10节。 Sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 10. 箴言第3章第5到第10节。 Tema perayaan Imlek tahun ini adalah Tuhan di tengah keluarga. 我们今年的主题是上帝在我们家庭的中间。 Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Lausennya akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Oleh karena itu anak-anak boleh menyimak dan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 箴言第3章第5到第10节。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。不要自看为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。 Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam merayakan perayaan Imlek, kebersamaan dengan keluarga adalah satu hal yang membuat kita bahagia. 与家人一起庆祝农历新年，当然是一件使我们幸福与快乐的事情。 Orang tua akan berbahagia jika dia dapat berkumpul dengan anak-anaknya. 家长们都会觉得很快乐，如果能跟他的孩子们团聚。 Anak-anak akan berbahagia kalau dia menerima ampau yang banyak. 孩子们也能会感到很幸福，如果收到家长们的红包。 Namun anak-anak yang dikasihi Tuhan, 可是呢， pandemi yang masih berlangsung di tengah-tengah negara kita 这个国家当中正在发生的病毒， kemungkinan akan membatasi kita untuk saling mengunjungi satu dengan lainnya. 很可能会限制我们能够互相拜访。 Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi suasana hati kita. 那件事当然会影响到我们的心情。 Suasana hati dalam merayakan perayaan Imlek tahun ini. 是我们的庆祝农历新年的心情。 Lalu bagaimana kita menyikapi situasi saat ini? 那么我们如何应对当前的情形呢？ Agar kita tetap bersuka cita dan berbahagia dalam menjalani kehidupan dan juga dalam merayakan Imlek. 所以我们在庆祝农历新年时能保持幸福和快乐。 Menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga 将基督置于家庭中间，
adalah satu-satunya cara agar kita berbahagia dan bersukacita dalam menjalani kehidupan dan juga merayakan perayaan Imlek tahun ini. 是我们在生活和庆祝农历新年中保持幸福和快乐的唯一方法。 Lalu apakah arti dari menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga? 那么，将基督置于家庭中间意味着什么呢？ Yang pertama adalah 第一就是 menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga berarti hidup bergantung kepada Tuhan. 将基督置于家庭中间，意味着依靠上帝生活， Bergantung kepada Tuhan 依赖神的家庭， berarti memusatkan kehidupan keluarga hanya kepada Tuhan. 就是以上帝为中心的家庭。 Anak-anak, coba kita perhatikan di ayat kelima, 让我们看第5节， demikian dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 那么第5节说的是，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kata percaya di ayat kelima ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut sungguh-sungguh memusatkan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. 那么这个第5节中的仰赖一词表明，这个人真正的专注，并且仅在上帝寄予希望。 Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan 那意 adalah orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. 依靠上帝的人，就是把专注并且仅在上帝中寄予希望。 Yang kedua adalah 第二就是 menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga 将基督置于家庭中间， berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 意味着按照上帝的旨意生活， Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan 遵照上帝的旨意生活， berarti hidup menurut kebenaran Tuhan 就是按照真理生活， dengan tidak melakukan kejahatan, 就不作恶， dengan hidup di dalam kekudusan, 就是在生活中活的圣洁， dengan tidak melakukan dosa. 没有犯罪， Hidup menjadi saksi 就是作为见证人， dan hidup menjadi berkat melalui gaya hidupnya. 就是从他的生活方式成为别人的福分。 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 我们亲爱的同学们， melakukan kejahatan bukan hanya membunuh saja 犯罪不只是杀人， atau dengan mencuri. 或是偷东西， Melakukan kejahatan ada juga contoh-contoh yang lain, 还有别的例子， seperti melawan orang tua, 就是抗议， tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua. 不做你交代的你都不做， Ini juga adalah suatu kejahatan. 这也是一种犯罪。 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 亲爱的同学们， di dalam Alkitab 在圣经里面 disebutkan anak-anak Eli dihukum oleh Tuhan karena melakukan kejahatan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 就是将基督置于我们中间，就是按照他的旨意生活。 Yang ketiga, 第三， menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga 将基督置于家庭中间， berarti hidup melayani Tuhan. 意味着生活为上帝侍奉， Bukan hanya menerima berkat Tuhan saja. 也不只是收到上帝的祝福。 Keluarga yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarganya 而且把基督置于家庭中间的家庭， adalah keluarga yang mempersembahkan seluruh kehidupan keluarganya 就是把整个家庭生活
untuk melayani Tuhan. 奉献给上帝， Memberi hatinya untuk Tuhan. 就是把心侍奉给上帝， Memberi dirinya untuk Tuhan. 奉献自己， Memberi pikirannya untuk Tuhan. 奉献自己的思想， Memberi tenaganya untuk Tuhan. 奉献自己的精力， Bahkan juga memberi apa yang dimiliki untuk memuliakan nama 甚至 Tuhan. 是奉献物质。 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 亲爱的同学们， di dalam ayat 10, 上帝在第10节， Tuhan berjanji kepada kita, 上帝应许那些 setiap orang yang melayani Tuhan akan mengalami berkat Tuhan. 那些愿意侍奉上帝的人将得到上帝的祝福。 Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, 所以呢， marilah kita melayani Tuhan 来我们一起侍奉上帝， sejak kita masih kecil. 从我们从小开始。 Pada akhirnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, 总的来说， sumber kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. 真正的幸福只有在上帝里面才能找到。 Oleh karena itu, 因此， bersama-sama dengan keluarga, 我们要与家人一起 marilah kita hidup bergantung kepada Tuhan. 依靠上帝， Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 按照他的旨意生活， Dan marilah kita hidup melayani Tuhan. 并为上帝侍奉。 Dengan demikian, 所以， kita dapat berbahagia dan bersukacita dalam merayakan Imlek 我 tahun ini. 们可以感到幸福与快乐，在度过这个农历新年。 Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini ada 3 hal yang diajarkan kepada kami. Bagaimana kami hidup bergantung kepada Tuhan, bagaimana kami hidup melakukan kehendak Tuhan, dan bagaimana kami hidup melayani Tuhan di masa muda kami. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami semua beroleh sukacita dan beroleh kebahagiaan hanya daripada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, sekarang kita akan menyaksikan persembahan tari-tarian dan puji-pujian dari anak didik kami, mulai dari tingkat TK sampai dengan SD.
正月初一头一天，家家户户过新年。大街小巷悬灯彩，爆竹响连天。七个隆咚锵咚锵，爆竹响连天。小妹过年真高兴，换上新鞋穿新衣。从头到脚打扮好，上街去拜年。七个隆咚锵咚锵，上街去拜年。爆竹响连天，爆竹响连天。我的同学数不尽，男朋也有群人。少废话来，别跟我烦，我要去拜年。七个隆咚锵咚锵，我要去拜年。听说小姐去拜年，我有去车在那边。只要开口吩咐我，去哪儿也不难。七个隆咚锵咚锵，去哪儿也不难。去拜年，从头上来仔细看，他的外表也不凡，何况还有大汽车，漂亮又开怀。七个隆咚锵咚锵，漂亮又开怀。相逢何必曾相见，萍水相逢有姻缘，一见钟情像上天，一起去拜年。七个隆咚锵咚锵，一起去拜年。Anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah sore ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus
Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat itu ibadah selesai. Kami keluarga besar Metodis 5 mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru Imlek ini kita diberi kesehatan, kedamaian bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Happy Chinese New Year.